Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy dengan NPM 247 002 1111002. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah analisis numerik, yaitu materi perihal persamaan nonlinear di metode iterasi titik tetap. Nah, untuk video ini sendiri itu dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis numerik dengan dosen pengampu itu adalah Bu Nadia. Nah, untuk pembuatan videonya sendiri itu bersifat kelompok. Di sini saya juga ditemani oleh teman saya, yaitu atas nama Bragas. Nanti beliau juga bakal menjelaskan perihal materi dari mata kuliah ini, seperti itu. Nah, mungkin langsung saja untuk sebelum membahas ke metode iterasi titik tetap. Di sini ada pengenalan perihal persamaan nonlinear. Nah, teman-teman bisa baca definisi daripada persamaan nonlinear adalah dalam analisis numerik, jenis persamaan matematika yang hubungan antara variabel-variabelnya tidak membentuk garis lurus, berbeda dengan persamaan linear yang sederhana dan mudah diselesaikan karena hanya melibatkan variabel berpangkat 1. Nah, sedangkan persamaan nonlinear dapat melibatkan pangkat lebih dari 1 fungsi trigonometri. Nah, mungkin agar cepat dipahami, langsung saja ke contoh ya. Ada di samping kanan, itu ada gambar di mana yang satu itu ada garis lurus dan satu ada seperti gunung, gitu kan. Nah, jadi di dalam gambar tersebut itu terdapat dua persamaan, yaitu persamaan X tambah 1 dan persamaan Y sama dengan min X kuadrat tambah X tambah 2. Nah, mungkin teman-teman yang melihat video ini juga sudah ada gambaran ya perihal perbedaan dari persamaan nonlinear dan linear. Nah, sebagai contoh, untuk persamaan linear itu seperti di definisinya adalah kebalikan dari si persamaan nonlinearnya, gitu kan. Jadi hubungan antara variabel-variabel yang membentuk garis lurus. Nah, seperti contoh itu di persamaan X tambah 1, yaitu di dalam gambar itu ada dari samping kiri itu menuju ke min 1 sampai ke 2, gitu kan, di Y-nya ke atas. Nah, itu disebut persamaan linear, jadi lurus ke atas. Nah, untuk yang non-linear itu adalah persamaan dari Y sama dengan min X kuadrat tambah X tambah 2 yang membentuk seperti gunung untuk persamaan non-linear. Nah, seperti itu untuk pengenalan dari perbedaan atau contoh persamaan linear dan non-linear. Langsung ke materi. Nah, di sini ada sebelumnya saya sudah izin ya teman-teman untuk menggunakan PPT atau PowerPoint materi dari kelompok teman saya, gitu ya, supaya memudahkan. Jadi metode iterasi tetap adalah metode numerik untuk mencari akar persamaan nonlinear dengan mengubah bentuk dari fungsi X atau fx sama dengan 0 menjadi X sama dengan Gx. Nah, kemudian diselesaikan secara iterasi hingga mendekati solusi. Metode ini termasuk metode terbuka karena hanya menggunakan satu nilai awal. Nah, seperti biasa, pastinya kalau semisal dari teori gitu ya, pasti bingung ya dari hanya penjelasan. Pastinya perlu contoh untuk si teori yang saya sekarang sedang jelaskan. Nanti juga ada contoh soalnya. Nah, di sini ada juga lanjut ke materi, disebut juga metode iterasi sederhana, metode langsung, metode suli beruntun. Nah, misalkan ada persamaan fungsi X sama dengan 0 dapat ditulis dalam bentuk X sama dengan Gx. Nah, pilih sebarang nilai awal X0, kemudian hitung nilai X1, X2, X3, dan seterusnya dengan prosedur iterasi. Di sana ada persamaan XR tambah 1 sama dengan G dikali XR. Nah, dengan melakukan iterasi tersebut, harapannya diperoleh barisan yang konvergen ke akar sejati S dengan persamaan Fs sama dengan 0 dan S sama dengan G dikali S. Nah, di sini iterasi berhenti jika
XR tambah 1 dikurangi XR kurang dari epsilon atau solusi atau galat, atau mutlak kurung muka XR tambah 1 dikurangi XR kurung tutup garis miring atau dibagi XR tambah 1 lebih kecil daripada delta ya. Dengan di sini tuh untuk nilai si epsilon atau deltanya tuh sebagai contoh saja ya, jangan terpaku oleh bentuk atau si ininya, bentuk si epsilon atau delta. Nah, lanjut di sini konsep dasar dari metode iterasi titik tetap. Di sana ada fungsi x sama dengan gx. Juga ada syarat konvergen atau divergen, di mana untuk syarat konvergen adalah mutlak dari G aksen dikali X atau mutlak G aksen X lebih kecil daripada 1. Syarat divergennya adalah mutlak G aksen X lebih besar daripada 1. Nah, agar lebih mudah dipahami lebih lanjut ya, langsung ke video contoh soalnya. Nah, kebetulan untuk contoh soalnya sendiri di sini ada gambar dengan tulis tangan ya di kertas. Nah, untuk soalnya sendiri adalah diketahui fungsi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Gunakan metode iterasi satu titik tetap dengan galat epsilon atau galat lebih kecil daripada 0,001. Tentukan apakah fungsi tersebut konvergen atau divergen. Oke. Langsung ke penyelesaiannya, di mana fungsi x tersebut atau fungsi dari x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 itu kita rubah menjadi gx, di mana teman-teman bisa lihat di sana ada teks yang di bold, rubah fungsi menjadi x sama dengan gx. Untuk persamaan di atas itu kita rubah menjadi x sama dengan akar 2x tambah 3. Nah, dari mana si akar 2x tambah 3? Yaitu dari penyelesaian matematika, di mana si persamaan tersebut itu menggunakan cara pindah ruas. Contoh seperti itu kan nolnya tuh gak dihitung ya, 3. Setiganya tuh pindah ruas ke kanan jadi x kuadrat dikurangi 2x sama dengan 3. Lalu x kuadrat sama dengan 2x tambah 3. Nah, kenapa jadi tambahnya? Dikarenakan nilai tersebut itu pindah ruas dari kiri ke kanan. Jadi yang semuanya itu negatif jadi positif. Nah, dari mana akar? Yaitu perubahan daripada si x kuadratnya. Jadi kalau di matematika ketika contoh x kuadrat sama dengan 2x tambah 3, yaitu nilainya sama dengan x sama dengan akar 2x tambah 3. Nah, setelah diketahui untuk nilai x sama dengan gx-nya itu, nilai gx-nya kita turunkan untuk di sana terdapat gx sama dengan akar 2x tambah 3. Gx sama dengan 2x tambah 3 pangkat setengah. Jadi si nilai akar 2x tambah 3-nya itu dirubah. Jadi 2x tambah 3 pangkat setengah. Nah, teman-teman bisa lihat ke samping kanan. Untuk di sana itu ada tulisan manual ya. Jadi untuk judulnya sendiri itu adalah pembuktian fungsi konvergen atau divergennya. Jadi di dalam penyelesaian tersebut adalah mencoba membuktikan persamaan tersebut itu konvergen atau divergen. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu diturunkan fungsi gx-nya. Lalu di sana ada persamaan gx sama dengan akar 2x tambah 3. Lalu gx sama dengan 2x tambah 3 pangkat setengah. Di sana digunakan yaitu ada persamaan d per dx kurung muka un
sama dengan N dikali UN min 1 dikali U pangkat 1. Atau U aksen ya, mohon maaf, U aksen. Nah, jadi untuk nilai U-nya adalah 2X tambah 3. Jadi kan kalau di diferensial atau turunan, nilai yang tidak ada X-nya, yaitu gampangnya tidak ada X-nya, itu dianggap 0 atau tidak ada nilainya. Jadi yang diambilnya itu adalah angka 2. Jadi turunan dari U adalah nilainya 2. Jadi 2X tambah 3 sama dengan U aksen 2. Seperti itu. Jadi X-nya dihilangkan karena berpangkat 1. Jadi 2X, mohon maaf agak berputar-putar, jadi 3-nya anggap tidak ada, jadi 2X anggap pangkat 1. Jadi si pangkatnya itu dikalikan ke depan, jadi 1 dikali 2. Nah, setelah itu kan pangkatnya habis, jadi X-nya habis, gak ada X. Jadi hasilnya 2. Lalu kita turunkan untuk yang nilai G aksen. Gx sama dengan 2X tambah 3 pangkat setengah. Nah, jadi kita turunkan, yaitu di sana ada G aksen X sama dengan setengah dikali 2X tambah 3 pangkat setengah min 1. Itu adalah persamaan dari cara penurunan ya teman-teman. Jadi setengahnya itu dari pangkatnya, untuk min 1-nya itu dari rumus si diferensial atau penurunan. Nah, hasilnya adalah 2X tambah 3 min setengah sama dengan 1 per akar 2X tambah 3. Nah, lalu kita substitusikan. Jadi untuk nilai X sama dengan 0 dan 1 itu boleh teman-teman ganti dengan nilai yang lain. Jadi sini untuk contohnya itu menggunakan nilai 0 dan 1. Nah, kita coba untuk nilai X yang 0-nya dulu. Jadi di sini tuh tinggal memasukkan nilai X-nya itu disubstitusikan ke persamaan yang di atas, hasil dari penurunan daripada si GX-nya. Nah, jadi X0 sama dengan 1 per akar 2 dikali 0 tambah 3 sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 0,577. Yang kedua ada X1 sama dengan 1 per akar 2 dikali 1 tambah 3 1 per akar 5 sama dengan 0,447. Nah, jadi didapatkan nilai tersebut itu menunjukkan kurang dari 1. Maka fungsi daripada si akar 2X tambah 3 itu adalah konvergen. Seperti di teori sebelumnya. Nah, konvergen berarti kurang dari 1 adalah konvergen. Karena di sini nilainya 0, berarti kurang dari 1 bisa disebut konvergen. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada penyelesaian dengan cara iterasi seperti tadi dijelaskan di teori menggunakan cara iterasi. Nah, untuk galatnya kan lebih kecil daripada 0,01. Di sini langsung saja ke iterasi pertama. Jadi X0 kita menggunakan nilai 0. Untuk persamaannya sama menggunakan di persamaan yang ada di slide sebelumnya. Teman-teman boleh lihat di sisi kiri atau sisi kanan itu sama saja. Cuman untuk sisi kiri ya menggunakan tulis tangan, sisi kanan itu diketik ya untuk nilainya. Nah, untuk iterasi pertama X sama dengan 0. Jadi tinggal disubstitusikan saja si nilai X-nya atau si nilai 0-nya ke persamaan seperti tadi, si X-nya diganti dengan angka 0. Nah, di sana ada X sama dengan akar 2X tambah 3. X sama dengan akar 2 dikali 0. Ya, 0-nya itu adalah nilai dari atas, si X0-nya. Tambah 3. Jadi kan 2 dikali 0 itu 0. Kita ambil 3-nya saja, jadi X sama dengan akar 3. Akar 3 diakarkan itu X sama dengan 1,732. Nah, lanjut ke iterasi kedua. Untuk caranya itu masih sama. Cuman untuk perbedaannya itu kan kalau yang iterasi pertama menggunakan nilai 0. Nah, kalau di iterasi kedua dan seterusnya itu menggunakan
nilai X hasil daripada iterasi sebelumnya. Nah, seperti di iterasi kedua, itu supaya lebih mempercepat juga videonya, menggunakan hasil daripada si iterasi pertama. Nah, untuk persamaannya itu masih sama. Di sana terlihat langsung ya, untuk langsung disubstitusi. Jadi substitusi sama dengan X sama dengan akar 2. Nilai X yang hasil dari iterasi pertamanya dimasukkan 1,732 ditambah 3. Hasil daripada perkalian dan penjumlahan tersebut adalah akar 6,46. Jadi akar 6,46 itu hasilnya 2,54. Untuk iterasi ketiga juga sama. Jadi menggunakan si X-nya itu menggunakan hasil dari iterasi kedua. Begitupun dengan selanjutnya. Ya, perkiraan saja ketika teman-teman itu sudah merasa si nilainya itu sudah mendekat di si galatnya, atau tadi yang epsilon 0,001 itu yang di atas. Teman-teman bisa cek galatnya itu dengan cara mutlak si hasil daripada iterasi dikurangi hasil daripada iterasi sebelumnya. Itu contoh itu kan ada mutlak X6 dikurangi X5 lebih kecil daripada 0,001. Kita masukkan saja dari hasil iterasi X6 yaitu 2,997. Sepertinya ini tipe ya. Jadi iterasi ke-7 dikurangi oleh iterasi ke-6. Nah, jadi 2,997 dikurangi 2,994 itu hasilnya adalah 0,003. Nah, di sini nilai daripada 0,003 itu sudah mendekati daripada si 0,001. Nah, jadi untuk selisihnya itu masih ada 2 ya untuk mendekati ke 0,001. Nah, jika belum mencapai ke target atau ke tujuan, bisa melanjutkan iterasinya. Nah, di sini juga lanjut ke iterasi 8. Jadi untuk persamaannya itu masih sama menggunakan 2x tambah 3. Jadi di sini si iterasi 8 itu x-nya itu menggunakan hasil daripada iterasi ke-7. Nah, lalu ketika si nilai iterasi 8-nya sudah diketahui 2,998, di sini itu cek galat lagi. Jadi si hasil daripada iterasi ke-8 dikurangi hasil iterasi ke-7, hasilnya itu 0,001. Jadi sudah tercapai tujuannya. Di sini untuk iterasinya boleh berhenti dikarenakan nilainya sudah diketahui gitu dengan tujuan yang tadi itu 0,001. Nah, sekarang lanjut ke slide selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah persamaan nonlinear itu tidak selalu bisa diselesaikan secara analitik. Metode iterasi titik tetap digunakan untuk mencari solusi pendekatan. Nah, mengubah bentuk fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Proses dilakukan secara iterasi berulang, seperti tadi di contoh. Nah, kesimpulan daripada materi ini, jadi konvergen itu sama dengan hasil iterasi mendekati satu nilai atau stabil. Divergen hasil iterasi menjauh atau tidak stabil, yang dimana syarat konvergen itu mutlak Gx and X kurang dari 1. Seperti tadi hasil dari contoh soalnya. Barangkali untuk materi metode iterasi titik tetap itu cukup sekian. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh rekan saya Randy, yaitu solusi numerik persamaan nonlinear metode iterasi titik tetap. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bragas Afrizali Pratama. Di sini saya akan menyampaikan solusi numerik persamaan linear metode Gauss-Seidel. Nah, untuk konsep Gauss-Seidel itu, sederhananya konsep Gauss-Seidel adalah metode iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang besar dan lebih efisien. Menggunakan
nilai yang terbaru, yang paling baru saja dihitung secara langsung di iterasi yang sama, yang artinya setiap kali mendapatkan nilai baru tidak menyampaikan untuk nanti, tapi langsung kita manfaatkan untuk perhitungan berikutnya. Nah, di sini juga ada kata kunci, jangan pelit informasi, yang artinya bukan sekedar kata-kata, tapi ini dari si konsep Gauss-Seidel itu bekerja. Nah, kenapa penting? Dikarenakan dalam sistem persamaan linear, setiap variabel itu saling berhubungan. Contohnya, X bergantung kepada Y dan Z, Z bergantung pada X dan Z, dan Z bergantung pada X dan Y. Lalu, selanjutnya, metode ini mirip seperti Jacobi, namun ada bedanya. Nah, si Jacobi menentukan nilai masing-masing variabel terlebih dahulu, dan baru maju ke iterasi selanjutnya. Sedangkan Seidel, misal ada 3 variabel X, Y, dan Z, Seidel mencari nilai X dulu, lalu pakai ketebakan awal, yaitu 000. Nah, jadi ibaratnya tuh X, Y, Z itu pakai semua angka 0. Kalau sudah ketemu digunakan untuk variabel Y, nah, ketika variabel Y bertemu, hasilnya dari variabel X dan Z dipakai buat untuk mencari Z. Ini dihitung dari satu iterasi. Masih bingung? Langsung aja kepada contoh soal, biar kebayang. Nah, di sini ada contoh soal yang X 10X tambah Y tambah Z sama dengan 12, 2X tambah 10Y tambah Z sama dengan 13, lalu ada 2X tambah 2Y sama dengan 10Z sama dengan 14. Nah, kita tebak. Untuk menyelesaikannya, sistem menggunakan metode Gauss-Seidel dengan tebakan awal semua variabel itu. Di sini kan ada Y, Z, Z. Di sini juga ada semua. Lalu di sini tuh kita perumpamaan di sini tuh menjadi kosong dan kosong. Nah, sebelum kita hitung, bayangkan kita sedang menebak angka nilai Y, X, X, Y, dan Z, lalu memperbaiki tebakan itu sedikit demi sedikit. Yang tadi saya sampaikan itu dinolkan terlebih dahulu. Nah, untuk mengubah ke iterasinya, untuk merubah ke iterasinya, di persamaan pertama 2 kita terdapat X 12 min Y min Z per 10, Y sama dengan 13 min 2X min Z per 10, Z sama dengan 14 min 2X min 2Y per 10. Ini tuh bentuk penting karena akan digunakan berulang dalam setiap proses. Dikarenakan yang tadi pada kata kuncinya itu jangan pelit ilmu. Nah, jadi X itu akan saling berkaitan. Langsung saja pada ke iterasi 1. Nah, kita mulai tebakan awal. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Sekarang kita cari nilai X terlebih dahulu. Karena Z 0, maka dapat dihasilkan menjadi ini. Setelah mendapatkan X, kita dapat digunakan untuk mencari nilai Y. Yang hasilnya Y1 13 min 2 dalam kurung 1,2 dikurang 0 per 10. Dan untuk hasilnya itu 1,06. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Z1 dengan menggunakan X dan Y yang sudah diperbarui, yaitu Z1 14 kurang 2 dalam kurung 1,2 kurang 2, minus 2 dalam kurung 1,6 yang mendapatkan nilai 0,948. Mohon maaf, 0,948. Nah, untuk perhatikan, nilai sudah mulai mendekati nilai yang stabil. Itu tandanya metode ini mulai
konvergen ke solusi. Untuk iterasi kedua, kita lanjut dengan menggunakan hasil sebelumnya. Hitung lagi nilai X, yaitu X2 sama dengan 12 min 1.06 minus 0.948 per 10 yang hasilnya 9,09992. Sekarang kita mencari Y2, yaitu 13 min 2 dalam kurung, dan hasilnya ini dimasukkan pada sini 0.9992 minus 0,948 yang hasilnya 1.0053. Nah, selanjutnya untuk kita mencari nilai Z2 14, karena di sini juga 14, masukkan min 2, di sini masukkan nilai yang X, dan yang minus 2 nya dimasukkan nilai yang Y per 10, dan hasilnya 0,991. Untuk iterasi selanjutnya sama saja seperti iterasi sebelumnya. X untuk iterasi yang ketiga, X3 12 min iterasi dikarenakan caranya sama, mau ke iterasi berapapun cara itu tetap sama kepada yang tadi di iterasi dan iterasi kedua. Untuk menghitungnya, kita lanjut untuk iterasi yang kelima. Di sini tuh kita lihat ya, dari hasilnya tuh kan masih sama ya kayak yang tadi cara iterasi yang kedua. Hasilnya tuh sudah mendekati kepada angka 1. Lalu kita lakukan pada iterasi terakhir untuk memastikan kestabilannya, yaitu X6, itu iterasi ke-6 ya, 12 minus 1, lalu minus 1 per 10 dan hasilnya 1, Y6, 13 minus 2 dalam kurung 1, minus 1 per 10 sama hasilnya 1, Z6, 14 min 2 dalam kurung 1, min 2 dalam kurung 1 per 10 hasilnya 1. Nah, maka hasilnya mendapatkan nilai X nya itu 1, Y 1, dan Z itu 1 dari iterasi keempat. Nah, dari iterasi 1 sampai ke 6 kita bisa melihat bagaimana cara nilai X, Y, dan Z secara bertahap mendapati solusi yang sebenarnya, dan hasilnya itu mendapatkan X1 sama dengan X1 sama dengan X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan X sama dengan 1. Nah, hal yang perlu diperhatikan dari pengerjaan Gauss-Seidel, di sini kecepatan konvergen, oh ya, dan hasilnya itu konvergen ya. Hal yang perlu diperhatikan di sini, kecepatan konvergensi metode Gauss-Seidel, karena setiap langkah-langkah menggunakan nilai terbaru. Metode ini cepat stabil dibandingkan metode Jacobi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang jelas. Mungkin akan dilanjut oleh rekan saya Randy. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya itu adalah materi di komposisi LU atau difaktorkan ya, atau memfaktorkan LU. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari Bapak Rinaldi M. Sebelumnya mohon izin Bapak, saya menggunakan referensi Bapak untuk menjelaskan materi di komposisi LU. Saya sangat berterima kasih karena Bapak telah menyediakan materi ini itu untuk saya pelajari dan kawan-kawan saya pelajari di mata kuliah analisis numerik. Nah, langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan materi dari dekomposisi LU. Jadi di dalam materi ini tuh ada dua komponen yang penting, yaitu L dan U, atau matriks segitiga bawah L, lower triangular matrix, dan juga U, matriks segitiga atas atau upper triangular matrix. Nah, teman-teman pasti waktu di SMA itu ada pelajaran matematika yang membahas matriks, namun
pada saat SMA itu matriksnya itu masih sederhana. Nah di sini mungkin kalau sudah yang paham juga ini juga sederhana, namun menurut saya tidak gitu ya untuk materi ini. Nah jadi maksud daripada L dan U itu di sini contoh ada matriks A. Nah sama dengan matriks L gitu kan. Di sini tuh di segitiga atasnya itu 0. Nah juga ada U. Di sini segitiga bawahnya 0. Nah, untuk contoh tuh. Jadi ini adalah contoh dari dekomposisi LU. Di sini contoh ada matriks A sama dengan L dikali U. Nah, jadi untuk yang utamanya itu kita bakal mencari si matriks L dan U-nya dan nanti kita bakal kalikan. Nah, ini contohnya. Di sini juga ada contoh untuk di matriks ini itu bagian segitiga atasnya itu 0 dan di sini bagian bawah segitiga bawahnya yang 0. Nah, lanjut ke pembahasan. Nah, di sini itu ada catatan juga. Jadi beberapa referensi itu ada yang si elemen diagonalnya itu harus 1 gitu kan. Ini nih harus 1. Juga di dalam buku Howard Anton itu si diagonalnya itu tidak 1 gitu ya. Yang sebelah sini nih. Yang di L-nya. Jadi di sini tuh ada perbedaan, keduanya tidak masalah karena hasil kali keduanya tetap sama dengan A. Berarti sama-sama saja ketika si L diagonalnya itu 1 atau si U-nya yang 1 gitu kan, sama-sama saja. Jadi ini hanya untuk catatan referensi seperti itu. Nah, di sini tuh dalam dekomposisi LU itu ada 2 metode dalam mendekomposisikannya. Yaitu ada metode LU Gauss. Jadi di sini bakal menggunakan eliminasi Gauss dan juga metode reduksi Crot atau Crut itu bacanya. Di sini intinya saya akan menjelaskan untuk dekomposisi LU yang menggunakan metode LU Gauss yang ini. Nah di sini ada teori perihal pemfaktoran metode dengan LU Gauss. Misalkan ada matriks A berukuran 4 kali 4. Difaktorkan atasnya itu di sini L dan ini yang U. Nah, di sini kita menggunakan simbol MIJ ketimbang IJ karena nilai IJ berasal dari faktor pengali. Nah, ini teman-teman bisa baca untuk teorinya. Ini juga sama, teman-teman bisa baca. Karena saya rasa untuk teori sendiri itu akan lebih mudah dibaca oleh sendiri gitu. Nanti saya akan bagian menjelaskan perihal dari contoh soalnya supaya dapat lebih dipahami gitu kalau semisal langsung ke contohnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini itu terdapat mohon maaf. Oh iya. Nah, di sini ada contoh soal di mana terdapat matriks A sama dengan 43 min 1 min 2 min 45 1 2 6. Nah, jika ini tuh hasil dari ini ya, eliminasi Gauss-Jordan. Hasilnya tuh akan seperti ini. Kita langsung saja ke sebelah sini, ke sebelah bawah. Nah, jadi kita tuh di sini akan mencari si U terlebih dahulu di dalam contohnya. Di sini terdapat matriks A 43 min 1 min 2 min 4 5 1 2 6. Nah, di situ kita bakal mengnolkan dulu di bagian segitiga bawahnya. Nah, di sini tuh ada rumus R2 dikurangi
min 2 per 4 dikali R1. Dimana ini tuh R2-nya itu min 2. Karena kan di sini yang berubah nilainya tuh di sebelah sini ya, di kolom pertama, di baris kedua. Nah, jadi R2-nya itu min 2 dikurangi min 2 per 4 dikali R1. Untuk R1-nya sendiri itu adalah nilai si 4-nya. Nah, untuk nilai min 2 per 4-nya sendiri, teman-teman itu sebetulnya bisa tidak menggunakan nilai ini. Ya intinya asal si nilai hasilnya itu menjadi 0, itu boleh gitu dipakai di sini. Akan tetapi di sini itu agar lebih memudahkan itu menggunakan persamaan ini. Di sini juga ada R3 min 1 per 4 dikali R1. Di sini juga R3-nya itu maksudnya ini di kolom pertama baris ketiga. Nah, ini kan sudah dinolkan ya untuk dua baris, dari baris kedua dan ketiga di kolom pertama. Kita tinggal mengenalkan si 1/25-nya. Nah, kan tapi di teori ini, di modul ini tuh langsung ke si L-nya. Nah, jadi ada di sini ada nilai 0,25 dan juga min 0,5 dan juga 0,25. Nah, nanti ini bentuk dari matriks si L-nya atau si lowernya. Nah, di sini terlihat untuk teman-teman tuh sebenarnya bisa langsung saja merubah si angka diagonalnya itu menjadi angka 1. Tidak perlu untuk mempercepat lah, untuk mempercepat penyelesaian, teman-teman bisa langsung saja merubah jadi angka 1. Nah, di sini dianggap nilainya tuh udah 0 semua. Di sini kan untuk nilai yang 1,25-nya itu belum dinolkan ya. Jadi di dalam matriks yang L-nya ini dia belum diketahui untuk nilai yang di sebelah sana, di nilai 1,25-nya. Nah, di sini kenapa nilainya jadi 1,05? Mohon maaf, jadi min 0,5 dan juga 0,25, yaitu si nilai yang dikalikan di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 2,4 min 2,4, di sini juga min 2,4, yaitu dikalkulasikan menjadi min 0,25, tinggal dimasukkan ke matriks yang lower. Di sini juga sama, 1/4 sama dengan 0,25. Di sini ya, dari sini ya 1/4-nya tinggal dimasukkan ke matriks yang lower. Jadi untuk setiap nilai yang dikalikan untuk mencari si nilai 0 di sini, ini tuh untuk si matriks yang U. Nah, kalau di L-nya itu, jadi hasil daripada si kalkulasi ini untuk mencari si matriks U-nya itu dimasukkan ke si matriks L. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini tuh terlihat untuk mengenalkan si nilai 1,25-nya yang tadi. Mohon maaf. Di sini ada persamaan R3 dikurangi 1/25 per min 2,5 dikali R2. Nah, untuk R3-nya itu adalah kolom dari ini yang tadi nilai 1,25 dari kolom 2 baris 3. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bisa di-highlight ada persamaan. Jadi ketika ingin mengenalkan itu, untuk pernya itu disamakan dengan nilai yang dikalikan atasnya. Jadi kan di sana juga di slide sebelumnya itu nilai untuk yang mengenalkannya itu adalah si R1-nya itu kan 4 ya. Jadi di sini tuh pembagi dari sini yang pernya itu menggunakan nilai 4, jadi supaya memudahkan. Nah, jadi hasil daripada R3 dikurangi 1/25 per min 2,5 dikali R2 atau 1,25 dikurangi 1,25 per min 2,5 dikali min 2,5, yaitu ada 0 hasilnya. Nah, di sini kita dapat matriks U
atau yang upper. Sini kan segitiga bawahnya 0, yang atasnya itu ada nilainya berarti U. Nah, tadi kan untuk matriks L-nya itu untuk nilai yang di sini itu belum diketahui ya. Tuh masih M32. Jadi karena kan di matriks U-nya itu belum dicari untuk nilai yang ininya, belum dinolkan. Jadi masih M32, mohon maaf. Nah, karena kan di sini tuh kita sudah mencari untuk nilai yang di matriks U-nya itu di kolom 2 baris ketiga sudah kita nolkan. Nah, seperti tadi. Jadi hasil nilai yang untuk mencari si 0 ini tuh kita kalkulasikan. Di sini kan kita menggunakan 1,2 kali 1,25 per min 2,5 ya. Kita kalkulasikan. Jadi min 0,5 untuk matriks L. Nah, jadi kita masukkan saja si min 0,5-nya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan di sini. Di sini ada matriks A atau tadi yang awal, kita juga sudah mendapatkan matriks L-nya yang ini sebelah kiri dan juga matriks U-nya. Jadi intinya untuk tahap pertamanya itu kita mencari matriks U-nya terlebih dahulu. Matriks U. Nah, setelah dapat matriks U-nya, kita tinggal mencari matriks L yang dimana nilai-nilai untuk mencari si matriks U-nya itu kita kalkulasikan ke nilai yang di nolnya gitu, di segitiga bawahnya. Jadi kan di sini untuk yang uppernya tuh yang segitiga bawah 0 0 0 ya, ini 0. Nah, jadi tinggal masukkan saja. Jadi diputar balik. Untuk yang L-nya itu di sebelah atasnya yang 0-nya. Jadi di sini tuh ada nilai min 0,5, 0,25 juga min 0,5 itu. Dari tadi yang hasil kalkulasi dari untuk mencari si nilai matriks U-nya. Setelah kita mendapatkan si nilai L dan U-nya, di sini ada metode SPL ya, metode SPL atau di sini juga ada persamaan. Nah, mohon maaf teman-teman bisa lihat di sini ada persamaan. Setelah mendapatkan si LU-nya, maka AX sama dengan B, LUX sama dengan B. Misalkan UX sama dengan Y, maka LY sama dengan B. Supaya tidak membingungkan ya, karena kalau melihat teori mah lumayan pusing juga gitu kan. Jadi kita mending langsung ke contohnya. Nah, di sini maka solusi AX sama dengan B adalah sebagai berikut. LY sama dengan B. Nah, jadi untuk yang pertama itu persamaan si LY sama dengan B. Nah, di sini ada matriks yang lower, tadi matriks lower. Di sini kita akan mencari Y1, Y2, dan Y3. Nah, untuk Y1 sendiri itu dikarenakan di sini nilainya 0, jadi ibaratkan Y1 sama dengan 2 gitu kan. Y1 sama dengan 2. Jadi sudah diketahui untuk nilai Y1-nya adalah 2. Nah, di sini kita akan mencari si Y2-nya. Y2. Nah, jadi untuk patokannya sendiri itu dari kiri ke kanan, set dari sini ke sini. Jadi Y1, Y2, Y3. Y1, Y2, Y3 seperti itu. Untuk baris kedua kan diketahui Y1-nya itu min 0,5. Jadi tinggal dimasukkan saja sini min 0,5 Y1 tambah Y2 sama dengan 1. Satunya dari sini. Dikarenakan si Y2-nya belum diketahui, jadi kita tinggal di si min 0,5 Y1-nya itu pindah ruas ke kanan. Nah, yang awalnya min jadi plus, jadi positif dikarenakan pindah ruas. Jadi 1 ditambah 0,5 Y. Nah, tadi kan untuk nilai Y1-nya itu sudah diketahui. Untuk nilai Y1-nya itu adalah 2. Tinggal disubstitusikan saja si nilai 2-nya itu ke persamaan untuk mencari Y2.
Nah, di sini nilai Y satunya itu berubah jadi 2. Jadi mohon maaf, 1 ditambah 0,5 dikali 2 hasilnya adalah 2. Jadi untuk nilai Y2 nya itu sama 2 untuk Y2. Nah, kita tinggal mencari Y3. Untuk Y3 seperti tadi yang saya katakan, dari kiri ke kanan Y1, Y2, Y3. Di sini untuk nilai Y1-nya itu 0,25. Untuk nilai Y2-nya itu min 0,5, jadi di sini jadi min. Untuk nilai Y3-nya yaitu 1 ya. Jadi di sini ditulis aja Y3 sama dengan 0, dari sini. Nah, seperti tadi kita tinggal pindah ruaskan saja. Di sini kan untuk yang dicarinya itu adalah Y3. Kita tinggal pindah ruaskan saja dari sini ke sini, dari Y1 yang dan Y2-nya itu kita pindah ruaskan saja. Jadi si Y1 yang mulanya itu positif pindah ruas jadi negatif di sini, jadi dikurang. Jadi 0 dikurang 0,25. Y1 yang tadi si 0,25 Y2-nya itu negatif, pindah ruas jadi positif. Dari sini kita tinggal seperti tadi untuk mencari Y2 tinggal disubstitusikan saja. Ya kan, untuk nilai Y1-nya itu ada 2 dan untuk nilai Y2-nya itu 2, tinggal kalkulasikan saja. Jadi 0 dikurangi 0,25 dikali 2 tambah 0,5 dikali 2. Jadi 0 dikurangi hasil daripada 0,25 dikali 2 adalah 0,5, dan juga hasil daripada 0,5 dikali 2 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 0,5. Seperti itu. Kan 0 dikurangi 0,5 itu kan min 0,5 ditambah 1, berarti min 0,5 ditambah 1 adalah 0,5. Jadi kita dapat Y3-nya itu 0,5. Y1-nya 2, Y2-nya 2, Y3-nya 0,5. Nah, sekarang ke persamaan UX sama dengan Y. Di sini menggunakan si matriks yang upper atau yang segitiga bawahnya itu 0. Ini kan segitiga atasnya 0 ya, yang lower. Sini kita menggunakan yang upper untuk yang segitiga bawahnya itu 0. Masih sama. Untuk cara pengerjaannya itu mulai dari kiri ke kanan. Contoh ini tuh X1, X2, X3. Kita tinggal mohon maaf sebentar. Oh iya, mohon maaf. Jadi ini tuh dari bawah ya. Dari bawah. Dari di sini kan awal pertama itu menggunakan mohon maaf mencari si nilai X3-nya terlebih dahulu. Karena kan yang bawahnya itu 0 ya. 0, 0 jadi mempermudah. Nah, ini kan yang atas 0. Jadi mulainya dari atas, dari Y1. Sekarang kita mulainya untuk yang UX itu mulai dari bawah, dari baris ketiga. Di sini untuk X3-nya itu 8,5. X3 sama dengan 0,5. 0,5-nya itu dari sini. Tinggal dikalkulasikan saja. Di sini tuh 8,5 kita pindah ruaskan. Di sini kan kali 8,5 dikali X3. Nah, yang mulanya dikali ketika pindah ruas itu jadi dibagi. Jadi X3 sama dengan 0,5 dibagi 8,5 sama dengan 0,0588. Nah, di sini kita dapat untuk nilai X3-nya. Sekarang kita mencari si X2-nya. Mencari X2. Nah, di sini kan untuk di kolom pertama baris keduanya itu 0 ya. Jadi kita tidak dianggap untuk yang 0. Kita mulai dari kolom 2 baris kedua. Di sini kan nilai X2-nya itu min 2,5. Kita masukkan min 2,5 X2 ditambah 4,5 X3 sama dengan 2. 2-nya dari sini, 4,5-nya dari sini. Nah, seperti tadi kita tinggal pindah ruaskan saja. Jadi min 2,5 X2 itu kita pindah ruaskan ke sini. Untuk nilai yang min 2,5-nya ini kita pindah ruaskan ke sini. Nah,
Di sini kan kita mencari X2 ya, berarti X2-nya itu masih tetap di kiri. Nah, untuk yang 4,5 X3-nya itu kita pindah ruaskan. Jadi 2 dikurangi 4,5 X2. Kenapa dikurangi? Karena di sini itu positif, ketika pindah ruas jadi negatif. Dikurangi 4,5 X3 dibagi min 2,5. Di sini kan dari tadi seperti tadi min 2,5 itu kan dikali X2. Jadi ketika pindah ruas itu jadi dibagi. Nah, setelah itu kita substitusikan untuk nilai yang X3-nya tadi yang 0,0588 itu kita substitusikan ke X3. Jadi 2 dikurangi 4,5 dikali 0,0588 per atau dibagi min 2,5, hasilnya kita dapatkan yaitu adalah min 0,69412 gitu kan. Nah, untuk nilai X2 dan X3-nya itu sudah ketahui. Terakhir itu kita mencari nilai si X1-nya. Nah, langsung saja dari kiri. Dari kiri ini kan X1, X2, X3, 2 kan. Jadi 4X1, 3X2, min 1, X3 sama dengan 2. Seperti tadi kita pindah ruaskan untuk sekarang kan yang dicarinya itu X1, berarti X1-nya itu masih di kiri, dan untuk nilai sisanya itu kita pindah ruaskan seperti nilai X3-nya, nilai 3X2 sama nilai 4-nya gitu, kita pindah ruaskan. Jadi kan untuk persamaan sendiri kan 4X1 ditambah 3X2 dikurangi X3 sama dengan 2. Jadi X1 sama dengan 2 dikurangi 3X2. Dari positif kita pindah ruas menjadi negatif, ditambah X3 per 4. 4-nya tuh dari sini. Jadi 4 dikali X1 ketika pindah ruas menjadi dibagi 4. Seperti tadi kita substitusikan nilai si X2-nya. Sini telah mendapatkan nilai X2-nya, kita substitusikan ke sini. Lalu nilai X3-nya juga kita substitusikan. Karena kan di sini tuh nilai X3-nya itu kan min 1 ya. Jadi di sini tuh disimpan karena koefisien 1 itu kita anggap tidak ada ya. Kalau misalnya ditulis tuh biasanya kan kalau X itu sama dengan ada koefisiennya di depan 1 dan juga ada pangkatnya 1 gitu kan. Tapi itu sama-sama saja ketika tidak ditulis atau ditulis. Jadi kita langsung substitusikan saja untuk nilai si 0,0588-nya atau nilai si X3 per 4. Dari sini 4. Nah, jadi hasil daripada perkaliannya ini tuh kan 3 dikali min 0,69412 itu kan 0,3. Ini kita mau jadi positif karena kan negatif dikali negatif. Nah, jadi kan 3 dikali min 0,69412 itu kan negatif ya nilainya. Jadi di sini juga ada negatif. Ketika negatif ketemu dengan negatif itu kan berubah jadi positif ya. Jadi di sini untuk tandanya itu berubah jadi positif, jadi ditambah. Nah, untuk hasil yang ini itu 0,0588 lebih 4 itu adalah 0,5. Di sini tinggal dikalkulasikan saja. 2 ditambah 0,3 ditambah 0,5. Oh, mohon maaf, sepertinya ini tuh bukan hasil daripada pembagian 0,0588 bagi 4, tapi lebih ke disederhanakan sepertinya. Jadi kita dapat 2 tambah 0,3 tambah 0,5 dibagi 4 itu hasilnya adalah 1,03529. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai dari solusi SPL, yakni X1-nya adalah 1,03529, X2-nya itu min 0,09412 dan X3-nya itu 0,0588. Nah, untuk penjelasan materi di komposisi LU dengan metode Gauss itu seperti itu. Mungkin untuk penjelasan dari saya itu sudah selesai ya untuk metode dekomposisi LU dengan metode Gauss, yaitu sampai SPL. Sebelumnya saya mohon maaf apabila
dalam penjelasan saya itu kurang jelas atau ringkas, karena di sini saya juga sedang belajar untuk menjelaskan ya di dalam video. Teman-teman, semoga untuk yang melihat video ini dapat memahami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya itu kurang jelas atau kurang mudah dipahami oleh teman-teman. Untuk yang terkait materi yang pertama tadi, yang titik tetap dan juga rekonstruksi LU. Nah, mungkin untuk materi yang lainnya itu akan disampaikan oleh teman saya, yaitu oleh Bragas. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih.